Nah, di sini kita akan coba modifikasi laporan yang ada di Akurat, ya. Kita bisa buka dari menu daftar laporan, daftar laporan. Nah, di Akurat sendiri kita sudah ada laporan-laporan yang standar, sudah lebih dari 300 jenis laporan, dan itu sudah dibagi dalam bentuk sub-sub laporan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat laporan penjualan, itu kita tinggal klik subnya laporan penjualan. Nah, maka nanti kita bisa buka laporan yang kita butuhkan. Nah, misalkan saja kita buka laporan penjualan, ya, kita buka penjualan per pelanggan. Nah, laporan standarnya seperti ini, ya, laporan standar seperti ini. Lalu kita juga bisa lihat juga laporan yang lain, misalkan laporan yang lebih rinci, ya. Nah, kita buka rincian faktur penjualan. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Nah, tapi kalau kita misalkan mau modifikasi laporan ini, kita bisa hilangkan semua ini, ya, dan kita bisa tampilkan yang kita perlukan saja. Nah, untuk modifikasinya ini ada tombol modifikasi. Nah, di sini kita ada kolom data. Nah, kolom data ini adalah kolom-kolom yang kita bisa tampilkan di akuratnya. Dan kolom digunakan ini adalah kolom yang akan muncul. Nah, jadi ketika kita centang, maka dia akan muncul di laporannya. Ya, tapi kalau kita tidak centang, dia tidak muncul. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kita ada data yang kita perlukan, ya, kita bisa cari di sini. Contohnya saja saya ingin tampilkan HPP barangnya, misalkan ya, dari total penjualan ini. Nah, saya bisa pilih di sini ada yang namanya BPP atau beban pokok penjualan. Itu bisa diklik 2 kali ya, sampai dia pindah ke kolom digunakan. Seperti ini, ya. Terus saya juga misalkan mau tampilkan PPN-nya, ya. Nah, itu kita bisa ketik juga di sini, ketik saja PPN. Nah, ketika kita klik PPN, itu dia akan nongol juga, ya, laporan yang field-nya ada PPN-nya. Ya, jadi ini kita tinggal pilih saja, misalkan ini PPN barang. Nah, saya klik 2 kali tadi, maka dia akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal simpan. Nah, ketika disimpan, dia akan muncul ya laporannya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada total, ada PPP, dan ada PPN-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu misalkan kita mau modifikasi, modifikasi yang mana misalkan ini kan laporannya dia dibagi per halaman. Ya, jadi kalau rincian faktur penjualan ini, dia per halaman, per pelanggan. Nah, kita mau tampilkan jadi satu laporan saja, satu halaman saja. Kita bisa modifikasi. Nah, settingan itu adanya di grup ya. Jadi di grup, kita bisa buka grupnya, ya misalkan seperti ini. Ya, itu dia dibagi per nomor, dan itu nanti dia akan loncat halaman. Ya, makanya tadi dia dibagi per halaman. Tapi kalau memang kita mau setting ulang, kita bisa hapus semua ini. Ya, kita tinggal hapus saja.
Lalu kita klik tambah. Nah, di tambah ini kita setting lagi, misalkan dia ngurutnya berdasarkan nama pelanggan, ya. Tapi kita tidak centang nih loncat halamannya, jadi dia langsung kegabung. Nah, ada header dan footer. Nah, kalau header ini yang akan muncul di laporannya, ya, yang jadi kepalanya. Lalu nanti footer ini adalah biasanya adalah angka yang kita jumlahkan. Misalkan kita jumlahkan per kuantitas dan totalnya juga, ya, seperti ini. Kita simpan, lalu kita simpan. Nah, maka laporan tersebut akan jadi seperti ini, ya, rincian faktur penjualan sudah ada per pelanggannya dan itu tidak sudah dalam satu laporan, ya, seperti ini, ya. Lalu nanti kalau misalkan kita mau modifikasi dengan hanya menampilkan misalkan satu pelanggan saja, misalkan yang hotel saja, ya, Hotel Borobudur saja misalkan. Nah, itu kita bisa modifikasi. Nah, itu kita lakukan yang di sini, ya. Kita klik penyaringan, kita tambah. Nah, kita akan lakukan penyaringan atau filter berdasarkan pelanggan, yang mana pelanggan ini kita pilih. Ini operatornya adalah, ya, kita pilih yang tadi Hotel Borobudur. Nah, kita pilih nilainya adalah Borobudur, Hotel Borobudur. Ya, ini juga bisa pilihnya lebih dari satu. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita filter, kita lakukan penyaringan, maka laporan ini dia akan sesuai dengan yang kita saring saja. Ya, sesuai dengan nama pelanggan yang kita filter saja. Ya. Lalu nanti kalau misalkan dari laporan ini mau digunakan lagi nanti, ya, kita bisa lakukan memorize atau simpan laporan ini. Kita kasih nama, misalkan hotel, ya, seperti ini. Kita lanjut. Lalu nanti kalau kita mau buka lagi, kita tinggal buka dari laporan memorize seperti ini. Nah, di memorize ini dia akan langsung jadi laporan sesuai dengan yang kita modifikasi. Ya, seperti itu. Ya, lalu untuk modifikasi ini sendiri juga kita juga bisa setting, ya, laporannya berupa tabel atau berupa laporan yang seperti ini, yang standar. Nah, kalau misalkan bentuknya kita mau setting uh, per tabel, kita bisa setting di sini di menu analisa. Ya, kita tampilkan sebagai laporan analisa. Kita isi di sini ada baris analisa, kolom analisa, dan data analisa. Nah, tapi sebelum itu saya coba, ya, penyaringan ini saya matikan dulu agar dia muncul semua. Ya, nah, misalkan saya mau munculin totalnya saja, ya, per pelanggan, maka saya bisa tambahkan di baris analisa ini pelanggan, ya, dengan menampilkan total, ya. Nah, totalnya ini nanti dia dibagi per apa nih, ya. Nah, misalkan saya mau baginya per bulan. Nah, tapi di sini kan belum ada bulan nih, ya. Nah, kita bisa ambil datanya itu di kolom data. Kita pilih bulan, misalkan, ya. Kita klik dua kali, lalu kita ke analisa lagi. Nah, di kolom data,
analisa ini kita tampilkan dalam bentuk per bulan, 4. Lalu di data analisa kita tampilkan totalnya, ya, dan HPP-nya. Ya, kita jenis perhitungannya total. Lalu kita simpan. Nah, maka laporannya jadi seperti ini. Ya, kolom laporan yang tabel seperti ini disebut laporan analisa. Ya, ini juga laporan analisa juga. Nah, kira-kira seperti itu untuk modifikasi laporan yang ada di Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya ke grup forum diskusi ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.